Halo, pernah nggak sih Anda merasa, aduh, kayaknya ada potensi terpendam, tapi nggak tahu gitu cara membukanya? Atau mungkin berharap bisa nyerap informasi lebih cepat ya di dunia yang serba, wih deras banget ini. Nah, bener banget. Hari ini kita mau coba bongkar intisari dari buku Limitless karya Jim Kwik. Sumber kita kali ini kutipan-kutipan kunci dari dia, seorang pelatih otak ternama. Oke, Misi kita, ya, menemukan strategi praktis biar Anda bisa melampaui batas yang mungkin selama ini Anda yakini ada. Kita gali bareng-bareng idenya. sip. Kisah Jim Kwik sendiri kan luar biasa ya. Maksudnya dari cedera otak waktu kecil, sampai dicap anak dengan otak rusak, Ya, itu sering diceritain ya. sampai jadi pakar learning kelas dunia. Ini kan bukti nyata kalau keterbatasan itu seringkali ya di pikiran kita aja, bukan kondisi permanen. Hmm, Dan transformasi ini, kata Kwik, terbuka buat siapa aja, termasuk Anda. oke. Jadi, limitless itu bukan soal jadi manusia super tanpa celah ya, tapi lebih ke proses membuka batasan diri. Unlimiting gitu. Tepat sekali, melewati apa yang kita anggap sebagai limit kita saat ini. Tapi Kwik juga realistis kok. Maksudnya? Dia nunjukin ada tantangan besar di era digital ini. Dia sebut 4 penjahat super digital. Pertama, banjir digital. Ah, info terlalu banyak ya. Bikin pusing. Banget. Kedua, gangguan digital notifikasi terus-terusan itu loh. Yang bikin fokus kita buyar. Wah, ini sih saya banget nih. Terus apa lagi? Lalu ada demensia digital, kita jadi terlalu tergantung sama gadget buat mengingat, sampai ya, memori alami kita jadi tumpul. Bener juga. Dan terakhir, deduksi digital. Kemampuan analisis kritis kita menurun karena semua jawaban rasanya instan aja gitu di internet. Jadi keempat ini secara kolektif gitu ya, menguras energi mental kita. Iya, betul. Akibatnya bukan cuma capek otak, tapi ya itu, fokus buyar, kemampuan belajar menurun. Rasanya kayak lari di tempat terus secara mental. Oke, paham. Jadi gimana ngelawannya? Nah, disinilah kerangka Kwik masuk kan. Yang tiga itu, mindset, Mhm. Motivasi dan metode. iya. Mindset itu pola pikir, motivasi itu tujuan, dan metode itu caranya. Dan kalau kita merasa mentok, kemungkinan besar hambatannya ada di salah satu area ini ya. Kemungkinan besar begitu. Nah, mari kita bedah satu-satu. Mulai dari mindset dulu kali ya. Boleh. Mindset ini fondasinya. Kwik ngebahas soal LEA, Limited Ideas Entertain, ide terbatas yang kita yakini. LIS, kebohongan gitu ya? Semacam itu, kayak program negatif yang jalan di pikiran tanpa kita sadar. Ada 7 yang umum, tapi mungkin kita fokus ke 2 yang paling krusial aja. Oke, yang pertama apa tuh? Kebohongan bahwa kecerdasan itu tetap. Wah ini, Nah ini, kalau tahu dari dulu pas sekolah, ya beda banget pasti rasanya. Jadi, IQ itu bukan harga mati. sama sekali bukan. Ini nyambung banget sama konsep growth mindset-nya Carol Dweck. Otak kita itu plastis, kayak otot bisa dilatih. Neuroplastisitas itu ya. Tepat. Setiap kita belajar hal baru, secara fisik otak kita membentuk koneksi baru. Jadi, memperbaiki atau meningkatkan kemampuan otak itu sangat mungkin. Anda bisa kok. Oke, keren. Terus LIE kedua yang sering menghambat. Kesalahan adalah kegagalan. Padahal kalau nggak pernah salah, ya artinya nggak pernah nyoba hal baru kan? Einstein aja katanya pernah salah. Persis, kesalahan itu data, informasi berharga buat perbaikan, buat belajar. Mengubah cara pandang soal salah aja udah bisa buka banyak potensi Anda. Sip. Nah, setelah mindset dibenerin, kita kan butuh dorongan ya. Masuk ke area motivasi nih. Betul, motivasi ini sering dianggap ada atau nggak ada. Tapi Kwik bilang ini sesuatu yang kita lakukan. Sebuah proses aktif ya. Bukan cuma perasaan yang ditunggu datang gitu aja. Benar, Kwik memecahnya jadi 3 elemen kunci. Purpose atau tujuan, energi, dan small simple steps atau langkah kecil sederhana, S3. Purpose itu mengapanya ya? Kenapa Anda harus melakukan ini? Iya, kaitkan dengan identitas. Saya adalah orang yang. Dengan nilai-nilai penting buat Anda. Terus energi, ini bahan bakarnya. Nutrisi otak penting banget. Contohnya apa tuh makanan buat otak? Kayak alpukat, blueberry, coklat hitam yang bagus, kacang-kacangan. Plus, tidur cukup, kelola stres. Ini semua ngaruh ke energi mental Anda. Nah, S3 ini menarik. Langkah kecil sederhana. Bukan cuma biar nggak kewalahan ya.
Lebih dari itu, setiap langkah kecil yang berhasil Anda selesaikan, otak kita ngeluarin dopamin, semacam reward chemical. Oh, jadi ada efek kimianya ya? Iya, ini menciptakan semacam kecanduan positif buat terus maju. Jadi ini cara membajak kimia otak kita sendiri untuk bangun momentum. Kecil tapi konsisten, itu kuncinya. Oke, mindset udah bener, motivasi terpompa. Sekarang, gimana cara belajar yang efektif? Masuk ke area metode nih. Nah, di sini Quick nawarin banyak banget teknik praktis. Untuk memori misalnya, ada MOM, motivasi, observasi, metode. Observasi itu maksudnya perhatian penuh gitu. Iya, pay attention, kuncinya di situ. Lalu metode, contohnya pakai asosiasi. Ingat gak paradoks Baker-Baker? Oh iya, yang kalau namanya Pak Baker, kita susah ingat. Tapi kalau tukang roti, baker yang lagi bikin roti, lebih gampang ya? Betul, karena yang satu ada gambaran visualnya, yang lain abstrak. Kuncinya, buat informasi jadi hidup dan bermakna di pikiran Anda. Menarik. Terus, buat membaca lebih cepat dan efektif, ada metode faster itu ya? Mungkin bisa kasih contoh 1 atau 2 hurufnya? Bisa banget. F itu forget, lupakan dulu apa yang Anda udah tahu sejenak, biar pikiran lebih terbuka. Lupakan juga gangguan lain. Oke, forget. Terus? T itu teach. Belajar dengan niat untuk mengajarkannya ke orang lain. Ini memaksa Anda paham lebih dalam, kan? Bener juga. Biar bisa ngajarin harus ngerti banget. Quick juga nyaranin pakai penunjuk visual, kayak jari atau pena pas baca. Katanya bisa tingkatkan fokus dan kecepatan baca Anda. Patut dicoba tuh. Terus soal metode belajar itu sendiri, bukan cuma baca ulang kan ya? Wah, jauh dari itu, Quick menekankan active recall. Jadi, berusaha mengingat informasi dari kepala Anda, bukan pasif baca ulang catatan. Kayak nguji diri sendiri gitu ya? Persis. Dan space repetition, mengulang materi dalam interval waktu yang semakin panjang. Ini jauh lebih efektif daripada SKS, sistem kebut semalam. Oke, active recall dan space repetition. Kalau buat berpikir gimana? Nah, biar nggak terjebak satu cara pandang, Quick menyarankan pakai 6 topi berpikirnya De Bono. Oh, yang ganti-ganti topi buat lihat masalah dari sudut pandang beda-beda? Iya, misalnya pakai topi hitam buat kritis, topi kuning buat optimis, topi hijau buat kreatif, dan seterusnya. Ini melatih keluasan berpikir Anda. Wah, lengkap juga ya kerangkanya. Mindset, motivasi, metode. Betul. Jadi kesimpulannya nih, menjadi limitless itu bukan sulap atau sihir ya. Ini soal secara sadar mengganti keyakinan yang membatasi. Dan secara aktif menerapkan strategi yang memang terbukti berhasil untuk otak kita. Ini perjalanan berkelanjutan. Sebuah proses ya. Jim Quick sendiri menyebut kemampuan belajar cara belajar itu sebagai superpower utama di abad ke-21 ini. Nah, mungkin pertanyaan buat direnungkan pendengar nih. Boleh apa tuh? Kalau belajar cara belajar itu superpower, satu saja LIE atau ide terbatas tentang diri Anda yang akan Anda tantang mulai hari ini untuk mulai membuka superpower tersebut. Pertanyaan yang bagus banget buat dibawa pulang dan dipikirkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sama-sama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.